Keterangan dari Prita Laura ini jadi seperti menunjukkan bahwa di negara Indonesia hari ini, wapresnya itu lebih tinggi jabatannya dibandingkan presidennya. Karena pemerintah bisa bikin program atas nama wapres, dan presiden ada di dalamnya. Selamat malam semuanya. Hari ini kemarahan kubu Prabowo terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Gibran nampaknya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Karena ketika Gibran membuka posko pengaduan lapor Mas Wapres, ini ternyata nggak ada koordinasi, nggak bilang siapa-siapa. Tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi Wapres mengambil satu sikap politik sendiri tanpa koordinasi dan tanpa izin kepada presidennya. Ini dengar-dengar gitu ya, ini membuat marah dan kecewa kelompok kubu Presiden Prabowo. Karena ya seperti nggak dihargai gitu. Dan kekecewaan itu kemudian tergambar dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas yang tiba-tiba membahas soal kegagalan Pak Jokowi di periode keduanya. Karena dari 16 target pembangunan yang tercapai, cuma 2. Dan setelah Gibran membuka pengaduan lapor Mas Wapres, tiba-tiba Presiden Prabowo dari Amerika sana memimpin rapat soal erupsi Gunung Lewotobi. Padahal beberapa jam sebelum Presiden Prabowo ini memimpin rapat, Gibran udah rapat. Jadi kayak nggak ada koordinasi dan coba ingin menutupi apa yang sudah dilakukan oleh Gibran dan memberikan instruksi baru dari Presiden Prabowo dari Amerika sana. Jadi ya nampaknya apa yang terjadi di Istana Wakil Presiden dengan membuka posko pengaduan lapor Mas Wapres ini membuat panas situasi di internal Presiden dan Wakil Presiden gitu. Karena setelah pernyataan Bappenas, setelah apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu ya dengan memimpin rapat padahal beberapa jam sebelumnya Gibran sudah rapat. Setelah itu pernyataan-pernyataan dari para menteri dan pejabat di istana ini kemudian membuat semua kekecewaan dan tidak adanya koordinasi ini semakin jelas terlihat. Karena Mensesnek yakni Prasetyo Hadi itu mengkonfirmasi bahwa lapor Mas Wapres ini dijalankan sendiri atas ide Gibran sendiri. Jadi nggak ada koordinasi. Lebih tepatnya Mensesnek bilang seperti ini. Kalau secara langsung arahannya gitu ya, arahan secara langsung itu tidak ada ya. Tapi bagi kami itu semangat yang baik. Jadi dari sini dari Mensesnek Prasetyo Hadi ini terkonfirmasi bahwa Wapres ini jelas melakukan tindakan sendiri tanpa koordinasi, tanpa arahan dari presiden. Padahal seharusnya Wapres itu bisa bekerja atau melakukan sesuatu atas arahan dari presiden. Bukan dengan inisiatif sendiri seperti ini gitu ya. Ya kalau mau jalan sendiri seperti ini, bebas mau melakukan apa saja, bikin kebijakan-kebijakan sendiri, inilah yang disebut sebagai kepemimpinan matahari kembar gitu. Karena program lapor Mas Wapres ini memang sangat-sangat fatal sekali. Karena nggak ada koordinasi, nggak ada arahan, tiba-tiba dia bikin sendiri. Ya, kalau ini sudah seperti ini, maka ini menunjukkan komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Wapresnya ini nampaknya sudah sedemikian buruknya. Dan apalagi Gibran ini nampaknya sengaja meluncurkan program lapor Mas Wapres justru ketika Presiden Prabowo berada di luar negeri. Karena setelah itu Pak Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain, lawang lagi di luar negeri, lagi sibuk. Udah bikin aja, nggak akan ada yang berani protes gitu. Menteri-menteri nggak berani protes gitu. Meskipun mereka loyalis presiden misalkan gitu ya, tapi kan ya menteri aja gitu ya. Presidennya masih berada di luar negeri. Jadi ya kekecewaan atau kemarahan dari kubu Presiden Prabowo ini nampak terlihat sekali gitu. Karena dari Mensesnek sudah menjelaskan bahwa ini nggak ada koordinasi. Dan tanda-tanda ada masalah di internal antara presiden dengan wakil presiden atau tidak sepaham terkait apa yang sedang dijalankan, ini juga semakin terkonfirmasi dari pernyataan Prita Laura. Prita Laura ini adalah tenaga ahli utama presiden gitu ya. Prita Laura bilang seperti ini.
Ini program Lapor Mas Wapres, ini bukan hanya program Mas Wapres. Ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, ada juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam Lapor Mas Wapres. Jadi jelas ya, dari pernyataan Mensesnek sebelumnya ini nggak ada arahan, itu ide Gibran, itu milik Gibran gitu ya. Tapi kemudian dibantah oleh Prita Laura bahwa ini adalah program pemerintah milik Presiden Prabowo Subianto juga. Artinya di dalam tuh ada Presiden Prabowo gitu. Pernyataan Prita Laura bagi saya ini sangat-sangat konyol sekali gitu. Karena kalau ini adalah program pemerintah, nggak bisa itu kemudian di-branding sebagai Lapor Mas Wapres gitu. Ya lapor merah putih atau lapor Garuda misalkan, itu lebih masuk akal. Atau lapor presiden sekalian gitu. Itu lebih benar. Karena kalau lapor Mas Wapres, ini brandingnya ya ke Wapres gitu. Bukan pemerintah, bukan presiden. Jadi seharusnya gitu ya, kalau ada program pemerintah dan kemudian mau di-branding kepada posisi tertentu, itu hanya bisa dilakukan oleh presiden. Nggak bisa kemudian bikin program pemerintah atas nama wakil presiden seperti ini. Ini keterangan dari Prita Laura ini jadi seperti menunjukkan bahwa di negara Indonesia hari ini, Wapresnya itu lebih tinggi jabatannya dibandingkan presidennya. Karena pemerintah bisa bikin program atas nama Wapres dan presiden ada di dalamnya. jadi kan kayak Wapres itu atasannya presiden. Presiden itu bawahannya Wapres. Kan seolah-olah jadi seperti ini, konyol sekali gitu ya. Jadi ini adalah penjelasan yang sangat-sangat fatal dan salah sekali, dan ya inilah yang menunjukkan betapa buruknya komunikasi antar keduanya, antar presiden dan wakil presiden dan seluruh kubu-kubunya gitu. Karena ada pernyataan-pernyataan yang berbeda. Mensesnek bilang itu idenya Gibran, ide Wapres, tidak ada arahan katanya. Sementara Prita Laura bilang ini adalah program pemerintah yang di dalamnya ada Presiden Prabowo juga. Mana yang benar gitu ya, mana yang benar. Tapi ya bagaimanapun kubu Presiden Prabowo dengan kubu Gibran ini ke depan masih akan berupaya atau berusaha supaya mereka semua terlihat solid dan kompak, terlihat tidak ada masalah. Meskipun ini sudah menjadi satu kesalahan yang sangat-sangat fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh Gibran. Sehingga reaksi-reaksi politik yang dilakukan selanjutnya ini menjadi lebih menarik gitu. Karena ya bagaimanapun program Lapor Mas Wapres sudah berjalan dan Presiden Prabowo masih akan berada di luar negeri dalam 2 minggu ke depan. Jadi program ini akan terus berjalan 2 minggu dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Itulah kelicikan seorang Gibran. Dan itu mungkin ya diwarisi oleh presiden atau bapaknya gitu ya. Ya karena kalau Prabowo Subianto gitu ya, ini kan bagi Gibran dan Jokowi ya bukan apa-apa gitu. Bagi Pak Jokowi dan Gibran, Prabowo adalah menterinya, adalah Menhan gitu. Jadi ya dia dianggap bawahannya. Jadi kalau sekarang kemudian muncul pernyataan bahwa ini adalah program pemerintah gitu ya. Ini Lapor Mas Wapres ini program pemerintah dan di dalamnya ada Presiden Prabowo. Itulah gambaran sudut pandang dari orang-orang di keluarga Pak Jokowi gitu. Karena melihat Prabowo tetap sebagai bawahan, bukan presiden Indonesia. Meskipun terpilih sebagai presiden gitu. Jadi ya kesalahpahaman atau manuver-manuver politik seperti ini itu bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan setelah Prabowo pulang ke Indonesia, apakah akan ada reaksi atau respon yang terukur dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Gibran. Karena ya jangankan Prabowo gitu ya, kita aja nih yang tahu bahwa Gibran itu ya Wapres dan harusnya Wapres itu atas petunjuk dan arahan presiden, tapi kemudian bertindak semena-mena dan bertindak sendiri seperti ini, itu kita paham gitu ya. Kita yang bukan pejabat aja ngerti gitu. Ini nggak etis, ini nggak seharusnya dilakukan. Tapi bagi Gibran, apa itu etika gitu kan? Lah undang-undang aja udah dia tabrak-tabrak gitu, apalagi cuma urusan kayak gini. Dan ya Gibran juga paham, Pak Jokowi juga ngerti gitu ya, bahwa Presiden Prabowo nggak akan berani
mengambil langkah konflik terbuka dengan Gibran, karena ya ini soal situasi politik tanah air gitu. Sehingga respon dari Presiden Prabowo setelah pulang ke Indonesia nampaknya bukan untuk menjelaskan soal posisi lapor Mas Wapres, tapi ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan atau bisa menjadi satu efek jera bagi keluarga Pak Jokowi, Gibran, dan yang lainnya gitu ya. Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga Wapres dan seharusnya tidak mengambil jatah atau mengambil satu langkah sendiri yang tanpa koordinasi dan tanpa penyampaian sebelumnya gitu. Karena kalau yang terjadi seperti ini dan ini mau diterus-teruskan, ya ini akan menjadi buruk bagi Indonesia. Karena Indonesia jadi ya seperti terbolak-balik gitu. Wapresnya lebih agresif, lebih memimpin, lebih bikin kerjaan sendiri gitu ya. Sementara presidennya kayak nggak mau diturutin. Jadi kan ya bahaya gitu bagi negara ini ke depan. Bagaimanapun seburuk-buruknya pemimpin, bagi saya lebih baik tetap punya pemimpin. Dan meskipun saya tidak mendukung Presiden Prabowo, tapi untuk isu ini, untuk masalah ini saya membelanya. Karena seharusnya memang itu menjadi kewenangan dan etikanya wakil presiden harus lapor apapun yang dilakukan dan kebijakan yang diambil di negara Indonesia ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.